Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 65 Sapa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Bobi Nasution tidak mau turuti himbauan Gubernur Sumatera Utara, Edi, untuk tutup Hollywings Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sempat menghimbau kepada wali kota dan bupati yang ada di Sumatera Utara untuk menutup Hollywings karena kisruh promosi alkohol mencatut nama Muhammad dan juga Maria. Namun imbauan itu tidak akan digubris oleh wali kota Medan, Bobi Nasution. Bobi menegaskan tidak akan menutup Hollywings yang ada di dua tempat di kota Medan. Alasan Bobi tidak mau menutup Hollywings karena perlu dasar yang kuat sebelum melakukan penutupan tempat usaha. Dia juga tidak mau ikut-ikutan atau latah terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Gubernur sudah menyampaikan seruan pada Pemko untuk tutup outlet Hollywings, namun penutupan ini harus tetap ada aturan dan landasan yang kuat, kata Bobi Nasution pada Jumat 1 Juli. Ia mengatakan dirinya tidak ingin menegakkan aturan hanya karena terbawa suasana. Kalaupun Hollywings harus ditutup, kata Bobi, harus ada landasan dan alasan yang kuat. Makanya saya sampaikan penutupan ini jangan hanya mohon maaf karena suasana seperti ini, kami ikutan notop Hollywings, padahal landasan penutupan tidak kuat. Jadi Pemko Medan akan lihat landasannya nanti seperti apa secara norma, adab, dan hukumnya. Kami akui mereka salah, namun secara izinnya masih kita proses, kata Bobi Nasution. Anak mantan wali kota datangi Hollywings. Afif Abdillah, anak mantan wali kota Medan, Abdillah yang sekarang menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPRD Medan, mendatangi dua outlet Hollywings yang ada di kota Medan. Kedua outlet Hollywings yang didatangi anak mantan wali kota Medan itu adalah di Jalan Putri Merak Jingga, Kecamatan Medan Barat, dan Jalan Rahmat Rifai, Kecamatan Medan Polonia. Saat menyambangi outlet Hollywings di Jalan Putri Merak Jingga, anak mantan wali kota Medan itu mengatakan kondisinya sudah tutup. Namun segel atau palang yang dipasang pendemo beberapa hari lalu sudah diturunkan. Sementara outlet Hollywings di Jalan Ahmad Rifai katanya masih beroperasi. Yang di Jalan Ahmad Rifai masih beroperasi, lampunya masih hidup setengah-setengah, kata Afif Abdillah Jumat 1 Juli. Dia juga mengatakan dari hasil penelusurannya, usaha milik Hotman Paris Hutapea itu ternyata tidak mengantongi izin menjual minuman alkohol. Hal itu ia ketahui setelah mendapatkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Medan. Dua outlet itu tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol, begitu kata Afif Abdillah. Dia juga mengatakan kedua outlet Hollywings yang ada di kota Medan itu cuma mengantongi izin dari Dinas Pariwisata. Kalau izin pariwisata mereka ada dan izin usaha juga ada, tapi yang tidak ada itu izin usaha jual beli minuman beralkohol. Begitu katanya. Karena saat ini Hollywings terus disoroti masyarakat terkait dengan promosi alkohol yang mencatut nama Muhammad dan juga Maria itu. Afif Abdillah meminta agar pihak manajemen segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat di kota Medan. Sesuai arahan wali kota, kami mengarahkan mereka untuk meminta maaf kepada masyarakat karena itu telah mengandung unsur sara. Gubernur sebelumnya juga meminta Hollywings untuk tutup. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta wali kota Medan dan bupati segera menutup Hollywings Indonesia yang berada di daerah masing-masing. Hal ini disampaikan Edi Rahmayadi melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 30 Juni. Saya mengimbau kepada wali kota atau bupati, ayo jawab aspirasi rakyat untuk menutup Hollywings, karena itu memang menjadi wewenangnya Pemkot dan juga Pemkap, kata Edi dalam postingan tersebut. Ia menyebutkan dirinya secara pribadi sangat mendukung agar Hollywings di Sumatera Utara untuk ditutup, karena menurutnya sudah sangat meresahkan. Namun lanjutnya, kewenangan untuk menutup tempat-tempat hiburan malam hanya bisa dilakukan oleh wali kota dan bupati setempat. Jujur secara pribadi saya mendukung agar Hollywings di Sumatera Utara ditutup aja lah. Saya juga menghimbau kepada kepala daerah untuk sama-sama kita mengatasi masalah ini. Jawablah aspirasi rakyat dengan cara menutup Hollywings ini. Begitu pungkasnya. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah resmi mencabut izin usaha 12 gerai Hollywings di Jakarta. Pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP DKI Jakarta. Diketahui di kota Medan sendiri ada dua gerai Hollywings, satu beralamatkan di Jalan Ahmad Rifai dan satunya berada di Jalan Putri Merak Jingga. Jadi Hollywings dan yang semacamnya
dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja, setengah mati di rumah, terus kemudian tempat ini fasilitasi. Itu betul-betul merendahkan usaha semua orang. Karena itu kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat. Sanksinya apa? Tidak boleh operasi titik. Memang Anies kan sudah dikenal ya dari awal juga tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. Apalagi kalau yang menyangkut masalah izin operasional, sudah pasti. Bahkan selevel reklamasi saja Anies berani. Apalagi cuman yang Holy Wing itu ya. Anies melihatnya ini ada pelanggaran tidak gitu. Dari sisi hukum, dari sisi perizinan. Yang kedua, hubungannya dengan keresahan masyarakat, terutama umat Islam. Jadi kan di dalamnya itu ada unsur-unsur ya seperti pelecehan terhadap agama terhadap umat Islam. Tetapi ini juga harus berkaitan tetap dengan hukum tadi. Jadi kalau sudah di satu sisi ini ada keresahan, kemudian ada sisi hukumnya pelanggaran, ya udah itu sudah tidak ada toleransi lagi, langsung ditutup seperti itu. Jadi saya lihat itu Anies itu tetap berpijak kepada aturan hukum, tapi juga membaca keresahan. Pak Anies ini melakukan pencabutan izin usaha dari pihak Holy Wing. Dan kemarin memang itu diawali dengan promosi yang dilakukan oleh pihak Holy Wing, memberikan 1 botol minuman keras bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria. Tentu ini menyinggung publik teman-teman, dan bahkan menjadi ramai kemarin karena nama Muhammad itu identik dengan Islam, nama Maria identik dengan Kristen. Sampai-sampai ada yang melakukan konvoi supaya Holy Wing ditutup. Ada juga yang melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya, dan pihak Polda akhirnya menetapkan 6 orang menjadi tersangka dan ditahan. Ya memang berawal dari kasus promo miras ya. Nah atas dasar itu kami kan merekomendasikan ke PTSP nanti merekomendasikan ke BKPM sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kemudian terkait dengan ada administrasi izin-izin yang belum lengkap, itu juga menjadi satu penyebab. Terkait dengan kasusnya pidananya itu di kepolisian dan sudah 6 tersangka dan sudah ditahan. Ya sudah kita ikut. Saat ini saya bersama tim dari Himpunan Advokat Muda Indonesia sudah melaporkan adanya dugaan penistaan agama yang kami duga dilakukan oleh salah satu manajemen kafe ya, yang sedang viral saat ini di media sosial maupun di media. Kami sangat menyayangkan ya promo tersebut yang jelas-jelas terpampang nyata melukai hati umat Muslim ya, dan juga umat Nasrani.